Nama saya Pramita Yasmin dari Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Jadi jaringan tumbuhan itu apa sih? Jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Nah, pada tumbuhan tingkat tinggi kita mengetahui ada beberapa jaringan tumbuhan, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan permanen. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang terletak pada bagian apika atau ujung suatu organ tumbuhan, misalnya pada batang dan juga akar. Nah, pada bagian ini selalu terjadi proses pertumbuhan, misalnya terjadi pemanjangan dan percabangan baik pada batang maupun pada akar. Nah, pada bagian yang sering mengalami proses pertumbuhan ini disebut titik tumbuh primer. Karena pada bagian ini akan selalu terjadi proses pertumbuhan memanjang. Nah, contohnya adalah pada pucuk. Saat pucuk dipetik, jaringan meristem akan menghasilkan pucuk baru. Yang kedua adalah jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang sel-selnya sudah tidak mengalami pembelahan, tetapi sel-selnya selalu mengadakan diferensiasi. Apa sih diferensiasi itu? Diferensiasi adalah proses perubahan jaringan meristem menjadi jaringan-jaringan lain atau jaringan yang lebih dewasa. Ada beberapa jaringan permanen. Yang pertama adalah epidermis atau jaringan pelindung. Epidermis ini terletak di seluruh permukaan bagian tubuh tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah, yang dimana fungsinya adalah untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Nah, yang kedua adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim ini terletak di seluruh bagian tubuh tumbuhan yang dimana fungsinya adalah sebagai jaringan pengisi, tempat cadangan makanan, dan juga sebagai tempat proses metabolisme tumbuhan. Nah, yang ketiga adalah jaringan penyokong yang terdiri dari jaringan sklerenkim dan juga jaringan kolenkim. Kenapa namanya jaringan penyokong? Karena kedua jaringan ini berfungsi untuk menguatkan dan juga menyokong tumbuhan. Jaringan kolenkim berfungsi untuk menguatkan tangkai daun, batang muda, dan juga akar, sedangkan jaringan sklerenkim berfungsi untuk menguatkan dan menyokong jaringan dewasa. Nah, yang keempat adalah jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, dan floem berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itu dia materi tentang jaringan tumbuhan. Sekian pembelajaran kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.